Halo, selamat sore teman-teman Femina yang sudah berkumpul di Facebook page Femina Media. Apa kabar semuanya pada sore hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Peti Fatima dari Femina yang akan menemani teman-teman semuanya pada program sore hari ini. Hari ini kita akan bicara dalam Femina Live, seri atau career series. Jadi kita bicara mengenai topik-topik yang berkaitan dengan dunia kerja, baik itu dunia kerja korporasi maupun juga teman-teman wirausaha yang punya kantor. Nah, hari ini kita mau bicara tentang komunikasi. Tepatnya adalah leadership and communication. Ini sesuatu yang sangat menarik pada era ini karena kita tahu komunikasi itu walaupun merupakan salah satu hal yang rasanya semua orang harusnya bisa berkomunikasi. Kita nggak bisa enggak akan berkomunikasi dalam hidup kita. Tetapi dalam koridor dunia bekerja, komunikasi ini selalu mengalami atau menerima tantangan-tantangan. Dan tantangan ini biasanya berkaitan dengan perubahan zaman. Zaman yang berubah, maka cara kita berkomunikasi pun berubah. Seperti misalnya di era ini. Komunikasi di era ini menjadi sangat rumit karena kita juga berkomunikasi secara virtual, misalnya melalui media sosial, yang ternyata itu tidak semudah yang dikatakan orang. Begitu juga misalnya berkomunikasi secara virtual seperti yang saya lakukan pada hari ini. Nah, teman-teman, jadi kita hari ini mau bicara mengenai komunikasi dan leadership. Apa sih yang paling penting kita ketahui dalam komunikasi era ini, dalam leadership masa kini? Kan dianggapnya leadership itu juga sangat bergantung pada komunikasi yang efektif. Saya tadi pagi baca satu bahasan dari Harvard Business Review yang mengatakan bahwa leadership is a conversation. Jadi itu aja udah menekankan bahwa di dalam leadership komunikasi itu menjadi sangat penting. Nah, untuk itu ada satu ilustrasi. Apa sih yang berbeda di dunia kerja kita pada saat ini ya? Salah satunya misalnya komunikasi atasan bawahan atau komunikasi di kantor yang sama sekali sudah berubah dibanding misalnya 5-10 tahun yang lalu. Jika di masa lalu komunikasi atasan bawahan atau komunikasi di dalam kantor umumnya berjalan kaku barangkali, lebih formal dan cenderung satu arah. Nah, sekarang cara-cara ini sudah dianggap tidak relevan. Komunikasi di dalam kantor atau komunikasi di dunia kerja sekarang lebih konversasional dan lebih rileks, lebih santai, lebih egaliter. Udah mungkin banyak kantor yang sudah tidak memperlihatkan lagi siapa bos, siapa anak buah, dan lain-lainnya. Tetapi tantangannya juga adalah ketika komunikasi kita menjadi seperti itu, bagaimana misalnya seorang leader atau seorang atasan bisa tetap berwibawa dan pada saat tertentu dia bisa direktif ke bawah gitu dan dianggap serius nih, gue mau serius, nggak cuma ngomong-ngomong santai gitu. Dan bagaimana agar komunikasi dia juga menjadi lebih efektif. Nah, hari ini kita mau membicarakan hal-hal tersebut dengan dua narasumber kita yang keren banget menurut saya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua belajar hari ini. Jadi silahkan untuk teman-teman yang sudah masuk, pantengin terus ya, kita mau ngobrol di sini. Saya mau memperkenalkan tamu saya yang pertama. Ini adalah Shita Laksmi yang sekarang bekerja sebagai Executive Director di Tifa Foundation. Bekerja di NGO menjadi pilihan karir Shita selama ini. Sebelum menjabat sebagai Executive Director di Tifa Foundation, Shita bekerja sebagai Program Development Manager di kantor HIVOS Asia Tenggara. Ia juga menjadi anggota multi stakeholders advisory group di PBB untuk Internet Governance Forum. Dunia internet menjadi ketertarikan utama finalis Women Leadership Network Femina tahun 2013-2014 ini. Beliau juga pernah menginisiasi Hackjack, a hackathon in Jakarta, Indonesia sejak tahun 2014. Hackjack ini dalam tanda hashtag merupakan program kolaboratif antara Southeast Asia Technology and Transparency Initiative bersama UKP 4, Daily Social, dan World Web Foundation. Lulusan Master of Art in Journalism di Ateneo de Manila University, Philippines,
juga aktif dalam isu-isu menyangkut teknologi dan transparansi, kebijakan internet, keterbukaan data, dan lain-lainnya. Nanti kita akan bertanya kepada Sita sebagai leader, apa sih tantangan komunikasi di pekerjaan Sita pada saat ini, terutama di lingkup pekerjaan yang multisektor dan berkomunikasi dengan banyak pihak sebagai seorang pejabat di NGO. Saya mau hai dulu nih sama Sita. Hai Mbak Sita, apa kabar? Baik Mbak, halo. Halo, ini WFH, WFO atau sedang ada di mana? Sekarang masih WFH. Bulan depan mulai WFO, tapi bergantian 2 hari WFO, 3 hari WFH. Oke, terima kasih banyak. Senang banget bisa jumpa lagi dengan Sita. Nanti kita ngobrol ya, dunia NGO nih sekarang banyak juga diminati oleh wanita ya, karena mungkin impact pekerjaan langsung kelihatan. Iya, betul nggak? Makasih banyak Mbak Peti untuk diajak, senang banget. Ya, terima kasih Mbak Sita, saya akan kembali ke Anda nanti. Oke teman-teman yang sudah berkumpul di Femina Media, saya akan memperkenalkan tamu Femina yang kedua. Ini sebuah kehormatan untuk Femina, kita bisa berjumpa dengan pembicara ini. Pembicara saya yang kedua adalah Erwin Paringkuan, founder dan CEO dari Talk Inc. Erwin mempunyai latar belakang sebagai seorang presenter di berbagai media televisi, radio, dan lain-lainnya, dan membangun sekolah komunikasi bernama Talk Inc. untuk mereka yang tertarik menjadi presenter atau menjadi public speaker. Saat ini Erwin fokus sebagai public speaking coach, personal branding specialist yang diperhitungkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, juga para CEO, politikus maupun profesional untuk menjadi komunikator yang handal. Ia juga merilis beberapa buku yang menjadi national bestseller seperti Talking Points, Click, Strategi Berkomunikasi dengan Berbagai Kepribadian, dan personal branding yang ditulis bersama partnernya di Talk Inc, Becky Tumeu. Selamat sore Erwin Paringkuan. Hai. Nah, bagaimana? Terima kasih loh Mbak Peti, Femina. Terima kasih juga Erwin. Bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Hebat ya Erwin, dari quote-unquote main-main bikin Talk Inc, sekarang perusahaan ini atau sekolah ini sudah diperhitungkan oleh para politikus, CEO, dan lain-lainnya untuk diajarin komunikasi. Hebat banget tuh, Win. Masih belajar. Rahasianya never stop learning. Saya selalu ngerasa saya tuh punya banyak mentor dari buku-buku yang saya baca. Terus saya selalu curious, penasaran, Pat. Lo tahu dong, gue tuh sangat tidak bisa diem. Betul. Kayak petasan injek ya, kata kawan kita ya. Injek dibanting. Terus selalu penasaran, ini kenapa nih orang bisa keren banget? Apa sih yang bikin dia keren banget? Nah, dan curiosity itu gede banget dari zaman dulu sampai sekarang. Itu yang membuat Erwin terus berkembang dan juga Talk Inc-nya terus berkembang ya. Thank you. Oke, Erwin, nanti kita akan ngobrol tentang topik komunikasi yang sangat relevan menurut saya. Kita akan ketemu nanti ya. Terima kasih Erwin Paringkuan. Jadi teman-teman, saya punya dua tamu, Erwin Paringkuan, CEO dari Talk Inc, dan juga Sita Laksmi, Executive Director dari Tifa Foundation. Saya sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Sita, dengan Sita Laksmi. Sekalian mau kangen-kangenan karena udah rada lama nggak ketemu ya. Iya Mbak. Mbak Sita, ini menarik ya. Bekerja di NGO itu kalau menurut pandangan Femina dan juga beberapa studi yang kita lakukan, sekarang banyak juga diminati oleh perempuan atau bahkan mungkin dari dulu. Gitu. Dan kalau saya melihat salah satunya adalah karena bekerja di NGO umumnya tuh impact dari pekerjaan yang kita lakukan itu terlihat langsung. Karena kan biasanya berkaitan dengan isu sosial atau isu environment, isu budaya dan lain-lainnya gitu ya. Gitu. Nah, saya melihat bahwa bekerja di NGO ini benar-benar menarik secara komunikasi karena umumnya harus berhubungan dengan begitu banyak orang dari beragam latar belakang, pendidikan, jabatan dan lain-lainnya, dan tidak cuma
berhubungan, tapi harus berkoordinasi, bernegosiasi dan lain-lainnya ya. Kayak misalnya dengan government gimana, dengan pemerintah asing gimana dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya yang pertama kepada Sita tuh, challenge terbesar apa dalam hal komunikasi dengan environment di NGO seperti ini? Ya, terima kasih banyak Mbak Betty. Senang juga bisa ketemu dan ngobrol sama teman-teman di Femina. Saya juga seperti Mas Erwin, saya juga masih banyak belajar dari proses ini. Menurut saya salah satu kunci bedanya NGO, terutama zaman sekarang Mbak Betty, adalah soal multi-stakeholder ya, atau disebutnya pentahelix. Jadi kalau di dokumen-dokumen negara itu disebutnya pentahelix. Jadi ada masyarakat sipil, ada kelompok bisnis, ada akademisi, terus kemudian ada pemerintah gitu, dan ada civil society. Nah, di dalam komunikasi itu menjadi sangat sulit sebenarnya Mbak Betty, karena semua punya perspektif macam-macam. Di isu internet misalnya yang selama ini saya geluti, itu misalnya soal tata kelola data gitu Mbak Betty ya, itu semua orang punya pandangan berbeda. Jadi ada yang memandangnya dari sisi hak asasi manusia, dari sisi privasi, pelindungan data pribadi, ada yang bicara mengenai isu kedaulatan data, ada yang bicara isu mengenai monetasi data, bagaimana data dimonetasi sebanyak mungkin gitu ya. Terus ada yang bicara juga mengenai, kalau terutama orang-orang teknis, bicara mengenai data yang interoperability atau bisa saling bicara. Jadi itu kuncinya sulitnya Mbak Betty adalah mencari common ground. Apa common ground yang kira-kira bisa menjadi batu pinjakan untuk semua bisa bicara dan kemudian semua bisa diskusi. Jadi membangun trust dan multi stakeholder itu sangat erat dengan membangun trust Mbak Betty. Jadi kalau nggak ada trust atas stakeholder, maka kemudian tidak akan ada common ground dan akan susah mencapai apa yang tadi Mbak Betty bilang, dampak. Karena dampak itu kompleks Mbak. Dampak itu nggak cuma satu NGO ngerjain terus beres gitu ya. Karena dampak itu berhubungan dengan yang lain-lainnya. Nah itu komunikasi itu yang menurut saya mencari common ground, kemudian sama-sama bisa bicara. Di pengalaman saya sih Mbak, kalau memang dalam isu-isu spesifik gitu ya, kami mungkin butuh 2, 3, atau 4 kali rapat bersama untuk kemudian bisa cuneng gitu ya Mbak, tuning gitu, ngerti, oh ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, ketika dia ngomong ini tuh maksudnya begini, gesturnya dapat gitu ya, itu baru sekitar 2 atau 3 atau 4 kali bertemu. Jadi emang nggak mudah Mbak. Nggak mudah ya. Oke, ini sangat menarik teman-teman. Jadi seperti saya sampaikan di awal, komunikasi itu harusnya kita sangat paham, tapi ternyata beda lingkungan, beda juga tantangannya ya. Pengalaman Sita bekerja di satu institusi yang memang multi stakeholders gitu. Nah, saya mungkin mau melanjutkan pertanyaannya ke sini. Tadi kan Sita bilang bahwa untuk membuat atau menciptakan sebuah common ground, atau kalau saya mungkin istilahnya menyamakan persepsi dan tujuan itu dibutuhkan waktu. 2-3 kali ketemu, lobby-lobby dan segala macam agar trust itu terbangun ya. Boleh nggak secara spesifik Sita cerita ke kita, mungkin boleh case study atau bagaimana caranya, best practice apa yang bisa kita pelajari untuk menciptakan common ground tidak dalam waktu yang terlalu lama, efektif, dan menciptakan trust yang maksimal gitu. Gimana? Nah, itu pertanyaan susah Mbak, karena itu tantangannya di situ. Kalau kita bicara mengenai membangun trust, membangun kolaborasi, itu butuh waktu. Sementara ada output kan, atau ada deliverables yang harus segera kita selesaikan. Nah, itu sebenarnya tantangannya di situ. Pengalamannya saya yang paling konkret sebenarnya waktu Indonesia hosting Internet Governance Forum tahun 2013 Mbak Betty. Itu mungkin adalah pertama kalinya itu forum global, forumnya PBB yang mengundang banyak sekali negara dan Indonesia jadi hostnya. Itu mungkin pertama kalinya sebuah event itu, yang event PBB dilakukan secara multi stakeholder. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat sipil, ada kelompok bisnis, kelompok teknis, akademisi yang bergabung. Jadi dari mulai pendanaan sampai dengan kepanitiaan kita tuh rame-rame. Dan itu sulit sekali Mbak Betty terus terang. Jadi ada banyak berantem di tengah jalan gitu ya, ada banyak ketidaktrasan di tengah jalan. Yang paling terasa sebenarnya isu soal transparansi Mbak. Transparansi itu menjadi sangat penting. Jadi dan juga trust itu bisa dibangun lewat 2 menurut saya. Menurut yang proses yang transparan, semoga supaya akuntabel, bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah ketika kita deliver. Jadi kalau kita bikin follow up bersama gitu ya, kita deliver. Janjinya misalnya 2 minggu, ya kita deliver beneran 2 minggu dengan hasil yang bagus gitu ya.
Kalau kita nggak deliver, maka trust jadi nggak ada. Orangnya jadi ini nggak, atau Sita ini nggak bisa dipercaya nih gitu, dia janji kemarin sekarang nggak jadi gitu ya. Itu prosesnya Mbak, dan memang penting sebenarnya juga untuk hal-hal sepele ya Mbak, misalnya kalau saat rapat memilih siapa chairnya, menentukan agendanya, menjelaskan soal follow up-nya. Hal-hal seperti itu penting karena kemudian proses dokumentasi yang sangat transparan dan akuntabel itu membuat orang percaya bahwa proses ini ada. Jadi misalnya rapat minggu lalu yang hadir ABCDE dari berbagai stakeholder ngomongnya begini, keputusannya begini gitu. Jadi nggak tiba-tiba aja ada keputusan baru gitu, nggak ada ajak ujuknya gitu loh Mbak, nggak ada ceritanya gitu ya di belakangnya. Itulah yang sebenarnya salah satu kunci pentingnya di deliverables, sering bicara, terus juga proses yang transparan. Semua dituliskan, semua dijelaskan supaya semua orang tahu bagaimana prosesnya. Dan sudah sampai di mana? Dan sudah sampai di mana? Karena menjadi stakeholders. Nah, bicara mengenai transparansi tadi juga akuntabilitas dan segala macam, saya mau pindah komunikasi ke internal ya. Sekarang Sita ini bekerja dengan berapa anggota tim? Dengan 18 Mbak. Berapa? 18 anggota tim. 18 ya, 18 orang ya. Oke. Nah, mungkin bisa share kepada kita sebetulnya kalau iklim komunikasi di sebuah organisasi seperti NGO Yayasan Tifa ini atau Tifa Foundation ini seperti apa sih? Kalau saya ngebayanginnya tuh sebenarnya lebih relax, bukan formal ya gitu, lebih relax, formal dan lebih egaliter, diskusi dan segala macam gitu. Sementara kalau kita dengar tadi apa yang harus di deliver oleh tim ini keluar itu semuanya formal, ya kan? Itu semuanya formal, menjadi kebijakan, menjadi apa gitu. Sita bisa cerita nggak sih kayak gimana komunikasi di internal ini dan bagaimana challenge-nya juga dengan 18 orang ini? Iya Mbak, sebenarnya Tifa lagi transisi saat ini, jadi kami harus identifikasi organisasi sesuai dengan perkembangan zaman ya yang di saat ini dialami. Jadi itu agak berat sebenarnya dan untungnya 18 orang Mbak. Jadi saya sih membuka komunikasi seterbuka mungkin. Jadi transparansi dan akuntabilitas. Itu penting. Jadi misalnya di dalam kami sering sekali mengadakan diskusi personal, one-on-one interview antara saya dengan tim manajemen dengan setiap anggota staff gitu Mbak. Bicara mengenai ekspektasinya, bicara mengenai bagaimana kerjanya, bagaimana dengan Tifa di masa transisi ini, terus bagaimana dengan role yang diharapkan di masa depan, lalu segala macam deh. Kami membuat itu sebagai safe space buat mereka untuk bicara seterbuka mungkin. Tapi memang dari awal gaya komunikasi yang saya bawa itu memang gaya komunikasi terbuka Mbak. Saya itu besar di organisasi Belanda yang komunikasinya sangat terbuka. Di Hivos, jadi nggak ada di Hivos tuh nggak ada backstabbing, yang ada front stabbing. Jadi benar-benar bunuh aja ya. Jadi tapi begitu damai. Jadi kita sering sekali mengadakan diskusi-diskusi yang sebenarnya hard communications atau yang sebenarnya sulit atau agak peka gitu. Tapi buat kita ya terbuka aja gitu. Semua put on the table dan didiskusikan bersama. Dan itu juga yang saat ini ada di Tifa menurut saya. Jadi ada proses itu dan ada staff meeting misalnya, di staff meeting itu juga kita gantian jadi chair, jadi nggak cuma saya jadi chair tapi semua teman-teman saya bisa jadi chair. Terus kemudian semua bisa berkomunikasi dari mulai program assistant sampai executive director tuh kita berdiskusi dalam bentuk ide gitu. Karena dunia ini terlalu kompleks Mbak Betty kalau cuma dihadapi oleh satu atau dua orang, jadi harus sama-sama dilakukan. Iya. Oke, sangat menarik ya teman-teman, kita bisa belajar dari Sita mengenai keterbukaan di dalam organisasi. Ini last question untuk Sita pada sesi ini. Adakah perubahan dalam gaya berkomunikasi Anda sebagai seorang leader dari mungkin 5 tahun atau 5 tahun terakhir gitu? Ada nggak sih yang berubah dan apa yang paling berubah? Dan kenapa? Karena saya besar di Hivos, jadi sebagian besar 10 tahun karir saya tuh di Hivos waktu itu, dan Hivos tuh organisasi Belanda yang sangat terbuka dan sangat jelas gitu standarnya.
Sehingga saya sangat terbuka juga Mbak Peti. Jadi saya dianggap lebih terbuka daripada orang Belanda. Jadi saya sangat belak-belakan gitu ya. Terus kemudian habis itu saya sementara kerja di Kominfo sebagai tenaga ahlinya Pak Sami Pangerapan. Dan itu membuat saya jadi harus belajar untuk tidak seterbuka itu. Dan kemudian saya belajar juga soal diplomasi, belajar juga soal berkomunikasi yang lebih baik. Jadi mungkin perubahannya adalah dari yang sangat frontliner dan itu Mbak yang terbuka gitu, ya, menjadi tetap jadi beberapa values-nya tetap saya bawa, values soal egaliter, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, tapi modelnya, gayanya saya ubah Mbak. Saya jadi jauh lebih banyak mendengar. Saya juga merendahkan tone, mencari common ground, tidak bat gitu Mbak, lebih itu mungkin yang 5 tahun terakhir paling beda di saya. Paling beda ya. Sekarang kamu jadi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia, betul kan? Ya, oke. Sita, terima kasih banyak teman-teman. Sita Laksmi, Executive Director dari Tifa Foundation. Ceritanya sangat menarik. Sekarang saya mau menuju ke pembicara saya yang kedua, Mas Erwin. Apakah sudah hadir? Hello, how are you? Hello, how are you? Menarik ya, Win ya? Long time no see. Oke. Erwin, tadi kita baru ngobrol dengan Sita Laksmi. Kalau dari saya yang sangat menarik dari Sita adalah challenge-nya itu adalah environment dari pekerjaan dia yang multi stakeholders dan benar-benar dari atas ke bawah ke pinggir kemana-mana. Lalu kemudian keluaran dari pekerjaan ini formal, kebijakan apa dan segala macam, sementara environment di dalam kantor itu lebih relax, quote unquote ya, lebih egaliter. Dan kemudian tadi Sita juga cerita bahwa di 2 pekerjaan dia yang terakhir, dia memang mengubah cara berkomunikasi. Dulu bekerja dengan pihak asing dan mereka sangat terbuka, Belanda banget gitu kan. Sekarang Sita barangkali lebih tone down gitu untuk beberapa hal untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari timnya dan environment kita bekerja sekarang. Dari saya kepengen dengar dari Erwin sebagai communication specialist atau expertise, apa yang bisa Erwin dapatkan dari ceritanya Sita? Menarik sekali dengar ceritanya Mbak Sita. Selain juga beliau suaranya sangat radio voice. Right. Dengar. Sama kamu ya. Kalah nih gue, untung gue udah gak jadi penyiar radio lagi, Pat. Kalau sekarang udah kalah. Oh masih kayaknya sih. Oh, masih ya, oke baiklah. Gak mau ngaku denial. Kalau saya lihat tadi Mbak Sita bilang soal open communication. Itu bagus banget. Karena itu yang memang benar-benar diperlukan saat ini. Dan juga non-judging ya. Non-judging. Ya, non-judging. Jadi kita nggak menjudge orang supaya terjadi sebuah konektivitas yang sangat bagus. Karena we want to be appreciated as well as the other way around. Kita mau menghargai orang, kita juga mau orang itu menghargai kita. Dan ini sudah terjadi karena memang secara historical yang tadi Mbak Sita ceritain, ini sudah terbentuk dari 10 tahun bekerja di perusahaan asing. Dan yang berubah adalah ketika saat ini di Tifa Foundation, tadi Mbak Sita sempat cerita, kalau meeting terutama dengan stakeholders, dengan berbagai macam pekerjaan dan juga multidimensional, tadi saya menangkap Mbak Sita cerita kalau harus bisa bonding itu lewat 3 sampai 4, 5, 6 kali. Bayang ya ketika dalam sebuah engagement dengan stakeholder siapapun itu, kita nggak bisa langsung bonding, itu perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi akhirnya semua orang nanti akan susah nyambung gitu loh, Pat. Saya ngelihat ada situasi yang tadi Mbak Sita sampaikan. Dan ini kalau dibuka belak-belakan bisa jadi karena semua orang menganggap dirinya itu sama dengan label perusahaan. Ya, ada title, ya kan, ada jabatan, terus ada posisi tertentu yang mungkin posisinya high level, C-level, terus kemudian ada, oh ini saya cuma remah-remahan, combro gitu, kesukaannya Patty. Jadi ketika ada leveling seperti itu, akhirnya kita nggak bisa ketemu di tengah, padahal menurut saya,
sejatinya siapapun orang yang bekerja dalam sebuah organisasi, siapapun, mulai dari frontliners, misalnya janitor, OB, kurir, messenger, gitu ya, sampai decision maker sekalipun, itu semua bekerja dalam satu payung, tapi semuanya punya kepentingan bersama. Nah, apapun itu yang dicapai ya. Iya, maksudnya relevansinya, atau tadi Mbak Sita bilang common ground-nya harusnya semua orang bisa nurunin egonya. Karena ini zamannya udah bukan zaman one man show, itu zaman one man show kolaborasi. Lalu, iya, zaman sekarang ya zaman kita berkolaborasi. Nggak ada tuh yang namanya gue lebih hebat dibanding lo. Apalagi dunia sudah disruptif. Jadi ego yang memang perlu diturunin ketika dalam konteks komunikasi. And again, it's not about you. It's not about you. It's about them. Meaning it's about them. We have to listen more. Tadi kan Mbak Sita bilang, saya lebih menjadi good listeners karena memang kultur bekerja di Indonesia, di kementerian berbeda dengan gaya Barat. Apalagi yang sangat terbuka. Jadi memang perlu ada adjustment. Yang sudah dilakukan Mbak Sita udah oke banget. Udah oke banget ya Win ya. Udah nggak bisa nggak bisa ada nilai kurangnya. Ini semua nilainya kayaknya udah A gitu ya Win ya. A+. A+ ya. Oke, nanti saya akan kasih kesempatan juga kalau masih ada waktu Mbak Sita untuk bertanya ke Mas Erwin tentang suatu issues ya yang barangkali kita bisa diskusikan. Win, terima kasih untuk evaluasinya atau untuk komennya mengenai apa cerita komunikasi dari Sita Laksmi. Sekarang kita pengen dengar dari Erwin tentang pentingnya komunikasi dalam leadership. Tadi saya udah membacakan temuan saya hari ini dari Harvard Business Review yang mengatakan leadership is a conversation. Dan yang kedua, ini juga menarik, good leadership is about communicating why. Jadi what, when, where itu udah nggak penting. Orang semua akan bertanya mengenai why-nya, kenapa gitu ya. Oke. Jadi saya mungkin ingin membuka obrolan ini dengan Erwin yang akan presentasi buat kita semua, menceritakan secara teori seperti apa dengan dua temuan saya itu. Silakan Erwin. Thank you Mbak Peti dan juga teman-teman Femina. Kali ini saya ingin berbagi tentang apa yang saya temukan di lapangan selama 17 tahun. Tampil di publik, awal karir 32 tahun yang lalu, kemudian 17 tahun yang lalu saya memutuskan untuk berpindah kuadran. Saya mau terjun langsung, saya juga mau terlibat karena saya melihat latar belakang saya di dunia komunikasi itu sangat relevan dalam konteks public speaking yang saya jalankan bersama tim di kantor. Nah, kalau kita lihat ada perubahan yang sangat signifikan. Bagaimana caranya seseorang punya kesadaran yang penuh, kata kuncinya, kesadaran yang penuh untuk dapat membangun sebuah relationship yang meaningful. Nah, di sini judul saya pertajam tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah kesetaraan dalam berkomunikasi. Nggak ada yang lebih penting, semuanya sama. Communication beyond boundaries. Karena yang kita lihat sekarang ini udah banyak banget ya, echo chamber lah, kemudian juga noise yang semakin tinggi. Secara hierarki atau secara fungsi, sudah dapat dipastikan bahwa memang komunikasi ini sangat bergantung kepada ada orang yang bicara, ada orang yang dengerin. Dan semua orang udah tahu. Tapi saya mau meng-highlight tentang makna komunikasi. Komunikasi itu dari pengalaman saya bilang komunikasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya dan membangun relationship. Atau bisa membuat lawan bicara itu nyaman dengan kita. Nah, ini teori komunikasi, semua orang udah tahu ya, ada komunikator, ada komunikan. Cuma yang berbeda, situasi sekarang dibanding 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, di mana semua orang masih sangat egosentrik dan kemudian masih one man show, kalau sekarang sudah kolaboratif. Nah, ini ada cara-cara. Tapi terkadang ketika seseorang menyampaikan sebuah pesan, yang dia sampaikan, dia yang penting mikirnya lebih kayak, ya udah gue ngomong ini aja. Yang penting lo ngerti maksud gue kan? Ya kan? Pokoknya, nah tuh, kalau udah ada kata-katanya, pokoknya tuh kan ada ego yang muncul ya. Lo dengerin gue ya. Dan sekarang yang kita lihat bahwa latar belakang budaya, organisasi, latar belakang generasi ini datang dari mana, itu totally different game.
Sender mempunyai field of experience, juga receiver. Kalau saya diminta menjadi pembicara untuk para petani deh contohnya. Petani saya akan tanya, petani di mana di Jawa Barat, beda dengan petani di Flores, beda juga dengan para petani yang ada di Papua sana. Jadi memang kemampuan kita untuk punya awareness itu menjadi sangat penting. Karena komunikasi secara filosofi bukan cuma sekedar sender dan receiver, tapi artinya dalam bahasa Latin, communion adalah bersama, together, bersama. Tapi rasa bersama ini menjadi bias karena channelingnya yang nggak tepat. Channel yang nggak tepat tuh berbagai macam medium ya. Misalnya sosial media lah, komunikasi secara langsung, secara tulisan. Kita lihat ini beda-beda banget. Dan ini dengan adanya pemahaman yang kurang jeli, channel ini nggak tepat sehingga menimbulkan noise. Akhirnya pesan nggak sampai. Karena ada leveling, terus ada ego di sana. Nah, kalau kita lihat, apa yang terjadi di dunia modern saat ini? Ini semuanya benar-benar si channel ini udah getting more complicated. Ada buku yang saya baca menyebutkan hyper connected world. Hyper, wah berubah-berubah, nggak bisa diem. Dan channel ini banyak sekali. Kalau kita lihat, dulu dan sekarang berbeda. Kalau dulu, sebelum ada sosial media, let's say tahun 90-an awal, kita masih bisa dengerin seseorang bicara dalam waktu sangat panjang. Misalnya para pejabat di televisi berbicara, atau wakil di pemerintahan bicara, 20 menit kita dengerin, kita bisa menyimak, walaupun cara penyampaiannya di dunia modern saat ini bisa dianggap tidak menarik. Dulu kita bisa dengerin orang ngomong 20 menit, tapi sekarang, we have a limitation on attention spending. Attention spending orang makin pendek. Dikatakan dalam sebuah research, milenial itu bertahan 12 detik. Z generation, 8 detik. Dan millennials dan Z generation nanti akan kita bahas di akhir sesi saya. Ini adalah paling besar jumlah populasi dalam dunia pekerjaan saat ini. Kalau di dunia perbankan, berdasarkan research kami, itu ada 70% millennials, termasuk di dalamnya ada Z generation. Karena dia sangat hyper connected world dan juga limited attention spending, ditambah lagi pressure di sosial media. Jadi noise ini makin gede, makin besar. Padahal kalau kita mau stay relevan, seperti tadi Mbak Sita bilang, common ground dan common sense. Saya rasa tidak perlu ya seseorang mengenyam pendidikan sangat tinggi untuk punya common sense and common ground. Kalau mereka paham betul strategi mapping, profiling, supaya mereka bisa stay relevant. Mapping, background, cek siapa lawan bicara kita, kulturnya, budayanya akan sangat berbeda-beda. Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, itu beda semuanya. Walaupun kita bilang sekarang, dunia itu udah makin mengecil karena udah global citizen. Ya ini karena si sosial media juga. Tapi jurus-jurus klasik mapping profiling itu menurut saya masih mandatori. Kalau kita nggak bisa mapping dan profiling, kita nggak bisa stay relevant dalam menyampaikan proses berkomunikasi. Ada sebuah research yang dilakukan di era tahun 69 sampai awal tahun 73 oleh seorang profesor bernama Mehrabian yang melakukan research terhadap 1.000 mahasiswanya di Cairo University. Mehrabian mengatakan dari hasil temuannya, itu ternyata dampak komunikasi itu dibagi 3. Ada kata-kata, ada suara, dan ada bahasa tubuh. Coba, teman-teman yang lagi nonton nih, menurutmu, mana yang memberikan dampak terbesar dalam komunikasi? Apakah kata-kata? Apakah suara? Apakah bahasa tubuh? Mungkin Anda berpikir kata-kata dong. Kalau saya tanya, kenapa? Mungkin Anda bilang, ya dong, justru dari kata-kata tuh dapat membuat seseorang merasa happy, dan dari kata-kata itu dapat membuat orang kesel sama kita. Dari kata-kata justru melahirkan sebuah tindakan atau call to action. Betul, saya juga setuju.
Tapi mungkin ada yang bilang atau Anda bilang, enggak, saya lebih setuju suara. Kalau saya tanya kenapa? Ya dong, karena suara dengan tekanan rendah, tekanan sedang, tekanan tinggi, efeknya beda. Maknanya beda. Agree, setuju banget. Tapi mungkin sebagian besar Anda mengatakan, oh enggak dong, saya justru lebih setuju bahasa tubuh. Kenapa? Mungkin Anda bilang, dia terlihat, dia jujur. Nah, research Mehrabian mengatakan dampak terbesar dalam komunikasi, ya betul, bahasa tubuh. Nomor 2 baru suara, nomor 3 baru kata-kata. Tapi itu teori dulu, akhir tahun 70-an sampai awal tahun 70-an. Dulu belum ada sosial media. Dulu masih ada teknologi televisi. Smartphone belum ada, mobile phone belum ada. Tapi ketika perusahaan-perusahaan menemukan teknologi terbaru, mobile phone, ada tuh ya, produk depannya M, belakangnya A. Di era tahun 90-an kan, menginvasi dari telepon rumah menjadi mobile phone. Kita bisa tenteng kemana-mana. Masih berat, tebal. Tapi di akhir tahun 1999, teknologi bertumbuh terus, kemudian ada yang namanya smartphone. Begitu ada smartphone di akhir tahun 1999, masuk deh abad milenial 2000, milenium. Wah, ini perubahan pola komunikasi makin berubah drastis sehingga noise tadi itu makin gede. Yang kami amati, yang saya amati di dalam kelas selama 17 tahun, orang tuh nggak cuma ngelihat cara berkomunikasi saja di kata-kata, suara, dan bahasa tubuh, tapi orang juga sekarang will judge the book by its cover. Kita ketemu orang rambut berantakan, penampilan lusuh, kita nggak di-respect, first impression-nya nggak menarik. Jadi dari temuan saya di dalam kelas, saya merubah sedikit teori Mehrabian, walaupun prosentasenya masih sama. Akhirnya jadinya gini, bahasa tubuh saya ganti visual. Dan di visual ya ada penampilan. Ada istilah kan, dress for success, dress to impress. Kalau kita kerja di pemerintahan, ya ada gaya berpenampilan tertentu. Kalau kita kerja di perusahaan telco, ya ada lagi gayanya beda gitu. Kalau kita di bank asing, beda dengan bank daerah. Ini nih gaya berpenampilan, walaupun kelihatannya remeh dan dampaknya hanya 10%, tapi itu akan menciptakan sebuah first impression. Kalau dulu, don't judge the book by its cover. Kalau sekarang, yes, we do judge the book by its cover. Karena ada sosial media. Nah, visual ini menciptakan first impression. Dan lebih mengerikan lagi, first impression itu bekerja dalam hitungan detik. 8 detik pertama, penampilan kita tidak menarik, bahasa tubuh kita tertutup, orang akan males. Ya gimana bisa bersama itu nyambung. Dan hasil dari penelitian Mehrabian, kata-kata 10%, suara sekian persen, dan saya tambahkan visual plus total look, ini ternyata berbanding terbalik dengan kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan kita dalam mengendalikan diri pada kata-kata sangat tinggi, tapi dampaknya hanya 10%. Sedangkan kemampuan kita dalam mengendalikan diri pada suara, dampaknya sedang, kemampuan kita juga sedang. Tapi dalam kemampuan mengendalikan diri di bahasa tubuh, sangat rendah, tapi dampaknya paling besar. Makanya kita bisa lihat seseorang itu dari their facial expression. Di dalam facial expression, ada micro facial expression, ada orbicular muscles, ada tarikan-tarikan ekspresi yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Dan menurut saya, ketika kita berkomunikasi, kita manusia, kita kan punya 5 indera. Yang paling besar ya indera penglihatan. Makanya dia 70%. Nomor 2, auditori atau indera pendengaran.
Yang ketiga yang kita gunakan dalam berkomunikasi adalah kinestetik atau indera perasa. Jadi kita melihat dari mata, kita mendengar apa yang orang sampaikan. Kalau tekanannya tinggi, kesan kita berbeda dengan kalau mereka tone down. Kalau kata-kata mereka berantakan, tidak terstruktur, kita akan bilang, gak meyakinkan ini orang. Gak punya pengalaman. Muke kencang. Penampilan juga tidak selaras dengan organisasinya. Udah, selesai banget. Karena self-control sangat berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam diri setiap orang. Tadi saya sempat menyampaikan di awal bahwa komunikasi menurut saya adalah kemampuan mengendalikan diri untuk dapat building rapport atau membangun hubungan. Jadi kalau seseorang tidak punya kemampuan dalam mengendalikan diri, sudah pasti bahasa tubuhnya tidak selaras, suaranya juga, apalagi tingkat literasi yang sangat rendah dalam menyusun kata-kata. Banyak kata-kata yang filler, yang ambiguity, mungkin, kayaknya, dan lain-lain. Itu muncul sehingga noise itu makin gede antara sender and receiver. Banyak banget hal-hal yang perlu kita pelajari. Komunikasi kelihatannya memang remeh seperti yang tadi Mbak Peti bilang. Tapi di dalamnya jelimet. Ini saya mau bongkar satu aja ya. Soal kata-kata. Kalau suara kan tadi ya, suaranya harus menyenangkan. Kalau di radio saya belajar smiling voice. Terus Anda bilang, nah gimana kalau saya menyampaikan kabar yang tidak menyenangkan? Then you need to stay relevant. Kalau kabar tidak menyenangkan, masa kita cheerful? Hai Mbak, apa kabar? Kucingnya kemarin saya lihat kelindes. Ih, kelindes Mbak. Ya kan? Gini kali. Stay relevant. Nah, ketika kita tahu nih ada banyak sekali komponen-komponen, termasuk si suara dan bahasa tubuh yang terbuka, saya mau highlight tentang kata-kata yang selalu menjadi garda paling depan dalam sebuah konteks komunikasi. Kalau tadi kita melihat piramida, kalau kata-kata susunannya piramidanya terbalik. Ada opening. Biasanya di opening itu adalah bagaimana seseorang melihat impresi dirinya. Orang lain melihat, wah ini orang apa ya kesan yang muncul. Jadi di opening itu bukan kita jualan perusahaan. Kita menjual diri kita untuk nyambung dulu. Dilihat. Mereka harus suka sama kita. Mereka harus comfortable sama kita. Terus banyak sekali nih isu-isu tentang confidence yang muncul. Lack of confidence. Atau mungkin bahkan narrow-minded. Atau mungkin malah antisosial. Jadi kayak membangun opening aja udah nggak impresif. Bagaimana orang bisa naksir di konten kita. Bahkan di kalimat-kalimat penutup kita. Jadi opening ini kita menjual our first impression. Dan self-control menjadi kunci yang paling penting dalam membangun hubungan. Nah, saya punya akronim. Akronimnya tuh ada GISI. Gampang ya diingat. Greetings, introduction, storytelling, interaction. Nah, ini akan menyambung, membuat lawan bicara kita bisa punya impresi yang positif terhadap kita. Iya, orang ini nyenengin ya. Orang ini ramah ya. Orang ini terbuka pikirannya. Ketika kita gagal dalam membangun opening kita, sudah pasti kita akan gagal dalam membangun konten. Orang nggak akan dengerin apa yang kita omongin. Kita mau elaborate kalimatnya seperti apapun, orang kemudian akan gini, ini orang nyebelin, mukanya kenceng. Males gue, mendingan gue lihat handphone. Lebih lucu, mendingan gue lihat Instagram feed gue lihat teman-teman gue lebih seru daripada ngeliatin lawan bicara kita. Karena kita tahu sekarang, limitasi attention spending orang makin pendek. Dan apa yang kita jual? Our excitement. Your excitement will make them stay focused on you. Nah, kalau kita sendiri nggak punya excitement, karena kita nggak punya that awareness, akan susah kita mengajak orang to take action dari kata-kata yang sudah kita susun, apa yang mau kita omongin, kenapa kita harus ngomong itu. Jadi that so is actually why I have to listen to you.
Apa ekspektasi kita terhadap mereka? Nah, di closing, saya juga sudah membuat sebuah akronim yang saya singkat Sure Punch. Ada summary, ada recap, ada punchline. Dan dia ini bentuknya kerucut. Tapi banyak orang karena tidak punya kendali diri, nggak nyaman bicara di depan publik, tidak terbiasa, aduh ntar aja deh, besok aja deh gitu. Akhirnya bentuknya ya kayak piramida normal. Sayang kan? You are wasting your time, you are wasting your audience time, and everything become so useless. Akhirnya nggak bisa efektif dalam berkomunikasi. Dan di opening content closing ini juga ada rumusnya 10%, 70%, and 20%. Dan ini situasional, tergantung juga. Nah, jadi ketika seorang leader, atau kita lah sebagai manusia, kita juga mau bersinggungan sama orang-orang yang hangat, reliable, dan menyenangkan. Jadi dari hasil research kami di Talking, kami sudah melatih lebih dari 100.000 peserta online maupun offline. Hasil yang kami dapatkan, temuan kami, setiap orang itu mau kalau kita punya 3 kualitas tadi. Hangat, reliable, dan menyenangkan. Ketika kita punya 3 kualitas itu, first impression kita pasti menarik. Apalagi dengan penampilan yang sesuai. Supaya kita bisa membangun sebuah engagement yang berarti di organisasi kita. And we only live once. Tapi kegagalan kita, karena kita nggak tahu nih orang beda-beda. Kita nggak tahu baby boomers gimana, generasi X, millennials. Sedangkan setiap generasi yang saat ini ada di dalam organisasi, baby boomers itu jajaran C-level. Gen X kayak saya, itu biasanya C-1. Millennials and Z itu gemuk sekali, ada di bawah besar sekali. Nah, ketika kita bilang, ya udah, I am what I am, here I am, memang gue gini cara ngomongnya, itu kan berarti you are speaking and you are feeding your ego. Sedangkan dari awal juga, dari zaman Romawi kuno, ya komunikasi itu artinya ya bersama. Nah, kalau kita nggak bisa bersama nyambung sama keempat generasi ini, yang values-nya beda-beda, ya susah, nggak akan nyambung. Kacau banget. Kalau menurut saya, dari 4 generasi ini, yang paling nyambung sebenarnya adalah si Gen X. Saya ini adalah Gen X. Saya lahir tahun 1970. Umur saya sekarang 41 tahun, ditambah 10. Jadi kami ini, setengah badan saya tuh analog, setengah badan saya tuh digital. Coba kebayang, baby boomers. Sangat tradisional, sangat konvensional, rigid, kaku. Anak-anak mereka adalah millennials. Kalau keluar liburan keluarga, si ayah bilang, yuk kita ke sini. Anak akan bilang, ada wifi nggak? Ayah bilang, nggak ada, kan kita ke remote area. Anak akan bilang, males pak, males ya, aku nggak mau, ribut. Jadi selalu persinggungan itu terjadi karena boomers dan millennials berantem mulu. Boomers saat ini seperti kita semua deh, tahu boomers itu adalah the top management. Research yang kemarin juga kami dapetin dari sebuah sumber dari Microsoft mengatakan bahwa baby boomers tuh the boss bilang work from home is okay, everything is okay. Milenial sama Z bilang, gila gua kerja nggak berhenti-berhenti 24/7. You call me anytime. Jadi ada gap yang sangat besar kalau kita tidak paham. Untuk itu, we have to create a bridge antara senior dan junior. Arogansi mesti dibuang. Semua mesti ketemu di tengah. And listen. Gak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ingin dihargai. Jadi mari kita bisa menciptakan sebuah playground yang menyenangkan. Anda sebagai leader, Anda sebagai tim support, Anda adalah stakeholders, kita adalah warga masyarakat. Kita harus dapat membangun sebuah hubungan yang meaningful. Dan harus juga melakukan yang namanya self-reflection from time to time.
materi saya sudah selesai. Terima kasih untuk Femina Magazine. Mbak Patty, I'm done. Ringkuan, terima kasih banyak. Kan betul ya teman-teman, tadi saya bilang kalian pasti akan senang sama tamu kita yang ini. Saya kayaknya nggak perlu berpanjang-panjang. Apa yang disampaikan oleh Erwin benar-benar menjadi sesuatu yang sangat menarik dan relevan dengan masa komunikasi kita saat ini. Thank you Erwin Paringkuan. Terima kasih banyak ya. Thank you. Oke, teman-teman yang sudah ada di timeline, silahkan Anda sekarang boleh mengajukan pertanyaan apa saja mengenai komunikasi dan leadership. Kita akan coba bahas di sini untuk kita belajar sama-sama bersama Erwin Paringkuan juga dengan Sita Laksmi. Silahkan Anda langsung mengetik aja di kolom chat, nanti kita akan coba pilih atau bahkan mungkin bisa menjawab semua pertanyaan. Dan para pembicara, terima kasih teman-teman yang ada di sini mengatakan acara ini sangat menarik dan bermanfaat. Udah pasti ya, keren. Oke, Win, ada beberapa hal yang saya mungkin bisa menggarisbawahi untuk kita semuanya. Saya sangat tertarik pada pembicaraan mengenai mengendalikan diri. Saya karena sekarang banyak sekali orang yang tidak bisa mengendalikan diri kan, baik itu offline apalagi online. Yes. Begitu cepatnya orang tersulut ketika ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya atau tidak sesuai dengan beliefnya. Padahal orang itu mungkin bilang, kan saya nggak menunjukkan kata-kata ini pada kamu, kenapa kamu ribut gitu ya. Itu juga soal mengendalikan diri. Nanti mungkin kita bisa bahas itu. Lalu kemudian saya sangat tertarik juga tentang profiling dan mapping. Ini teman-teman, karena saya bekerja sebagai jurnalis yang benar. Diajari bahwa ketika kita harus bertemu seseorang, baik itu sudah kita kenal, apalagi belum kita kenal, maka yang harus kita lakukan pertama kali profiling dan mapping. Dia ini siapa, bagaimana, dia suka dan dia tidak suka. Betul ya Win? Begitu kita ketemu dia, kita tidak salah berkomunikasi dengan dirinya. Nah, ternyata ini juga berpengaruh atau diperlukan dalam leadership. Begitu ya Win ya? Sangat, Pat. Itu kayaknya juga nggak cuma buat leadership, tapi buat kehidupan ya, Pat. Betul. Jangan so tahu gitu. Kita ketemu orang, kita udah judging ini. Padahal kita nggak pernah juga mapping dia kan, gitu. So tahu dan so asik. So asik ya. Ya, terus semua bilang thank you Mas Erwin. Ya, oke, terima kasih atas nama Erwin. Oke, Win, ini sangat menarik. Saya mau masuk ke pertanyaan ya, agar kita bisa lebih efektif. Saya mau memilihkan pertanyaan dari Kirena. Kirena ini bertanya gini, ini menarik nih, banyak sekali orang tulalit pada masa ini ya. Bagaimana berkomunikasi dengan orang yang sering salah tanggap dalam menafsirkan atau mengartikan maksud dan tujuan dari suatu jawaban atau pernyataan. Bukan hanya dari satu pembicara saja, tapi hampir setiap orang yang berbicara dengan orang itu suka salah dalam mengartikan. Itu bagaimana sih? Oh, gampang. Itu kayaknya problem kita ya. Yes, pertama Kirena, kita mesti tanya ask ourselves ya. Apakah memang kita mempunyai kepentingan untuk membantu orang ini bisa dapetin pesan yang jelas? Kalau kita nggak punya kepentingan apapun, menurut saya c'est la vie. Ya, itu urusannya dia, bukan urusan saya. Tapi kalau saya lihat nih kayaknya mungkin timnya gitu ya, timnya Kirena. Nah, gampang banget. Kita ini aja, tanya balik, apa yang sudah kamu pahami? Coba dong, tell me about it. What do you got? Itu adalah sebuah pertanyaan terbuka, open question, dan kita akan lihat nangkepnya sejauh mana. Nah, kalau ternyata orang itu memang mempunyai attention spanning yang sangat pendek, cara kita adalah ya memberikan kemampuan-kemampuan coaching dan mentoring. Ya, mungkin orang ini memang harus di-mentoring ya, karena ada kesalahan dalam mempersepsi pesan-pesan dalam berkomunikasi gitu ya. Diksinya limited, attention spanning-nya juga limited, jadi nggak bisa menangkap sebuah konteks. Walaupun kata-kata itu hanya dampaknya 10%, Kirena, tapi dari kata-kata kita bisa tahu loh, ini orang
punya wawasan yang luas, ini enggak, kita bisa tahu banget. Dan komunikasi kan adalah kata-kata juga gitu. Jadi kita bisa nambahin lagi juga dengan paraphrasing. Apa itu paraphrasing? Kirena, kalau kamu bicara, kata kunci itu harus kamu ulang-ulang biar sampai pesan. After all, kamu open talk. What do you've got? Tell me about it. Capek sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau kata orang Jawa bilangnya, makanya kalau ngomong tuh jangan gerambiang gitu ya. Jadi singkat padat dan ada pesan atau kata-kata yang memang kita tekankan. Dan kalau misalnya orang yang kita ajak bicara itu tidak mengerti, sebenarnya kita cukup menekankan kata-kata itu. Begitu ya, Erwin, kira-kira? Yes, we call it paraphrasing. Paraphrasing. Oke, next question. Nanti saya juga mau mengajak Sita untuk join ya. Ini kayaknya pertanyaan kedua nih bisa dijawab oleh kedua-duanya. Saya mau memilihkan pertanyaan dari Umi Awaludin. Halo Umi, apa kabar? Ini banyak juga dialami oleh kita semuanya. Bagaimana cara mengatur intonasi suara yang sudah terbiasa sejak lama, nada suara terdengar jutek, lalu to the point, membuat lawan bicara kita jadi baper. Oke, saya mungkin mau mulai dulu dari Erwin, nanti Sita bisa memberikan masukan berdasarkan pengalamanmu ya, Sita ya. Oke, silakan. Gampang banget untuk Umi. Saya waktu itu diajarin waktu pertama kali siaran di radio Anak Muda Mangkal itu, saya diajarin oleh senior saya untuk membaca sebuah artikel dan merekamnya selama 5 menit setiap hari, 1 minggu. Dan itu saya lakukan. Saya rekam, ikuti tanda bacanya, jadi saya bisa lebih artikulatif. Yes. Nah, ketika dan itu mesti dilakukan, dan kita tadi di slide saya terakhir, Umi, saya bilang self-reflection. Dan Umi kan udah sampai di titik, udah merefleksi diri karena tone-nya, pitch-nya tinggi, kesannya jutek. Yeah. Kalau udah tahu, yang perlu dilakukan yang kedua adalah smiling voice. Ngomong sambil senyum. Nada harus rendah dan sambil senyum. But then, smiling voice itu datang dari mana? Bukan dari muka loh. Karena kalau dari muka saja, smiling voice dari muka, itu nggak berasa sincere. It should came from within, from your heart. So you talk with your heart. You talk with your face and you talk with your eyes. Smiling voice is the key. Jadi saya mau nambahin satu lagi, Umi. Yang paling terbaik juga ketika kamu mulai bicara dengan orang, anggap saja di depan kamu tuh ada kamera yang rekam muka lo. Jadi lo punya awareness. Ya? Yes. Kebayang dong, kan nggak mana ada orang mau ngobrol sama orang jutek. Udah gitu hidup ini tambah nyebelin kan, Pat? Iya benar. Kita masukin aja ke ruangan ya, kunci. Iya, kunci. Oke, Erwin terima kasih. Sita mau sharing pengalaman yang seperti ini? Ya. Ya, karena saya itu juga pada dasarnya jutek juga sih. Pada Jadi itu yang saya jutek nggak kelihatan jutek, Mbak Sita. Oh, terima kasih Mas. Bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan diri. Iya, jadi harus mengendalikan diri dan kemudian memang harus mendengar. Jadi pada saat kita bicara sama seseorang, kalau saya lagi punya mood jutek, saya kemudian mendengar dan kemudian yang saya pilih adalah kata-kata yang kata kerja. Jadi bukan kata sifat. Jadi saya nggak akan bilang, aduh saya frustasi nih, aduh kok begini ya gitu ya. Tapi saya lebih bilang, oke, kalau begitu kita mengerjakan ini saja. Oke, kalau begitu kita melakukan ini gitu. Oke, kalau begitu ini yang harus saya lakukan gitu. Jadi stay pada kata sifat, stay pada kata kerja, itu akan membantu kita yang tadinya udah dari mukanya jutek menjadi lebih rasional dan mendengar. Gimana Win? Menarik ya tipsnya? Keren banget. Keren. Ya supaya we don't nurturing our mood. Iya. Iya. Jadi kita langsung pikir solusi, langsung pikir yang baik, langsung pikir itu less judgment. Oke, jadi solusinya gimana? Jadi kalau saya biasanya kalau saya lagi dalam bad mood, saya punya post-it notes juga yang saya suka taruh di laptop. Jadi kalau itu verbs only itu artinya saya harus stay pada kata kerja dimanapun saya bicara, biar nggak terlalu jutek. Oke, menarik ya Sita ya. Oke, saya mau lanjut ke pertanyaan dari Evi Widra. Evi Widra ini bertanya ke Mbak Sita, apa tipsnya kalau biasa berada di lingkungan yang serba formal?
berhati-hati berbicara, khawatir karena harus menjaga citra perusahaan yang sepertinya sudah nggak cocok sama budaya kerja pada saat ini yang lebih terbuka, tadi kita udah bahas ya, sehingga agar lebih mudah collaborate ke semua level yang berasal dari multi-culture, bagaimana cara menyikapinya. Ini cocok nih sama kerjaannya Mbak Sita. Nanti Erwin boleh tambahin tentang multi-culture ya. Oke, silakan Mbak Sita. Sebenarnya caranya nggak ada tips yang selain ya harus menerima prosesnya dan menjalani prosesnya secara perlahan-lahan. Buat saya sih diskusi antar personal itu juga penting ya. Jadi maksudnya one on one dengan orang-orang tertentu itu penting apabila sedang mentok. Kalau dengan budaya yang berbeda-beda yang tadi saya cerita soal multi stakeholder itu sebenarnya yang menarik buat saya adalah saya mungkin sebagai civil society bisa dengan mudah bicara dengan civil society di Latin Amerika, dari Afrika gitu ya. Tapi sebenarnya saya akan sangat sulit bicara dengan kelompok teknis misalnya karena sangat teknikal atau dengan private sector karena kita sering punya pemandangan yang berbeda. Jadi ya memang yang salah satu yang mesti dilihat adalah bagaimana cara kita berkomunikasi yang mendengarkan one on one. Jadi mungkin mencari dulu tuh kalau biasanya kita tuh ngopi gitu ya kalau belum pandemi ya bisa ngopi atau ngobrol one on one, membicarakan hal yang di luar pekerjaan tanpa harus sangat pribadi gitu, tapi membicarakan hal-hal yang sifatnya manusiawi saja itu dan kemudian digging more. Memang ini butuh waktu sih dan ini memang tidak mudah. Tapi saya percaya karena semua orang tuh harusnya juga punya punya pandangan yang harusnya nggak judgmental dan cukup positif terhadap orang lain gitu. Oke, Sita. Saya mau ke Erwin. Erwin, ada tips tentang bagaimana kita berkomunikasi efektif dan menyenangkan ketika lingkungan kita multikultural tadi? Ya, kata kuncinya saya setuju dengan Mbak Sita bilang, kita perlu profile mapping tadi kan ya. Dan juga bahwa kita memang harus punya personal touch. Nah, dari mana itu personal touch itu? Ya, semua channel-channel, kanal-kanal semua sosmed apa tuh dibuka. Jadi jangan diprotek. Terus kita perlu do our homework. Yaitu ya profile mapping, kita cari nih orang Jepang sukanya apa. Kita buka sosmednya, kita buka perusahaannya, kita tahu kultur perusahaannya. Jadi kita bisa membangun berbagai macam hal-hal yang menurut saya sangat general. We call it pick up lines. Pick up line. As simple as how are you, terus what you been up to, and tell me about it. I want to listen to your story. How's about your family? How about your recreational things? How about the job? Tell me about the business. How was it during COVID? Is it getting better or what? Those kind of pick-up lines, itu akan membuat kita bisa menangkap, oh ini orangnya gini. But then first, you do your own homework. Research, cari tahu. Nggak bisa, bukannya datang tuh nggak ada persiapan. Terus tiba-tiba dia orang Amerika, kita tanya keluarganya. Ya lu dicemberutin, apa urusan lu nanya keluarga? Orang Amerika nggak suka ditanya soal private matters. Dan di zaman yang sangat kaya informasi ini, nggak ada alasan orang untuk malas menurut saya. Tidak ada alasan untuk orang menjadi malas. Itu saya sangat setuju sama Erwin. Karena juga tidak ada orang yang terlalu pintar. Pasti orang tuh ada nggak mengertinya. Salah satu ya Win ya. Next question. Ini saya mau membacakan 2 pertanyaan. Saya gabung aja. Dari Shelfie Widodo dan Kirena. Ini kira-kira sama pertanyaannya mengenai generasi gap. Saya membacakan pertanyaan dari Shelfie ya. Menurut Om Erwin, kamu pasti generasi Z ya. Bagaimana cara mengatasi gap komunikasi apabila di dalam organisasi terdapat karyawan dengan generasi X, milenial, dan generasi Z? Di saat top management justru dipegang oleh generasi milenial. Ini isu sekarang. Silakan, Edwin. Jadi yang menjadi bos itu justru milenial. Ya, terbalik ya. Ini biasanya kan kalau di perusahaan-perusahaan yang sangat tech savvy, terus yang sangat environmental, yang sangat co-working space, gitu ya, startup itu kan gitu ya, bos-bosnya itu kan adalah millennials, anak buahnya X,
dan lain-lain. Kalau saya mau ngambil istilah ini, Kirena dan juga Evi, ada sebuah terminologi atau sebuah kearifan lokal yang kita punya, sebuah perumpamaan. Kalau kita mau masuk ke kandang kambing, supaya dikira kambing, kita mesti mengembik. Ketika bos mau millennials kayak mau X generation kayak apakah itu juga older generation harus mengerti banget tentang filosofi ini. Kalau bos millennials yang cenderung cuek dan lain-lain, mungkin ada saatnya bos itu harus ketimpa problem komunikasi biar dia nggak jumawa lagi. Coba kalau bos jumawa, semua orang resign, mampus lo. Nggak ada yang mau kerja sama lo. Karena lo arogan, lo kerjain sendiri tuh. Lo ngetik sendiri, lo kirim dokumen sendiri, lo nyapu toilet sendiri. Ya rasa. So we cannot live alone. We cannot live alone. Nah, tapi kan gini ya, Kirena dan juga Shelfie, siapa yang paling tahu diri kita? Siapa yang paling dapat membuat kita punya self-awareness kalau nggak diri kita sendiri? Ya. Ya mungkin perlu kepentok. Kalau nggak, kalau kamu punya otoritas, kamu bisa share artikel-artikel yang keren ke bos kamu yang milenial. Tapi kita nggak bisa mendorong mobil kalau mobil itu nggak di-starter. Lo kayak ngegarmin air laut, percuma. Oke. Erwin jadi jutek tuh ngomong belakangannya. Percuma gitu ya. Iya. Oke, saya masih boleh ada pertanyaan? Satu lagi pertanyaan. Oke, saya mungkin kalau boleh dua ya. Saya mau yang satu nanti Erwin memberikan informasi di belakang sebagai pengakhir. Tapi saya di sini saya mau memilihkan pertanyaan dari Tria. Ini menarik. Kita ngomong tentang komunikasi, tentang kecakapan komunikasi dan leadership. Erwin punya sekolah mengenai hal ini, tapi kalau orang awam tuh jadi pengen tahu. Kalau saya masuk ke sekolah-sekolah komunikasi seperti yang dilakukan oleh Talking untuk leader ya terutama, itu sebenarnya diajarin apa sih? Oke. Sip. Terima kasih untuk Tria. Kita ngajarin fundamentalnya dulu. Karena komunikasi payung besarnya itu ada 3. Ada confidence, ada communication itself yang tadi sebagian sudah saya share, dan kemudian ada personal branding. 3 ini harus dimiliki semuanya, apalagi sebagai seorang leader. Leader itu sekarang menurut saya tuh lackingnya gede banget. Karena leader juga berhenti mau belajar, leader sangat snob, arogan, leader merasa paling benar, padahal dunia sudah berubah. Justru leader sekarang ini harus dapat melihat dari multidimensi yang beda-beda. Account Instagram mesti dibuka, nggak bisa diprotek. It's open for everybody. Karena dari situ orang bisa lihat, oh workplace-nya kayak gini gitu ya. Jadi semua pengalaman dari kami, para guru-guru, semua experiential learning and best practices dari 3 core tadi, itu akan didapatkan di dalam setiap so-called sekolah komunikasi atau kursus komunikasi. Itu ya. Oke, jadi benar-benar yang pertama diajarkan adalah basic berkomunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa dengan memanfaatkan yang tadi itu 3 hal ya. Yes. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman juga yang berminat bisa mengontak Talking untuk masuk ke sekolahnya Mas Erwin yang keren ini. Teman-teman, kita harus sampai pada pertanyaan yang terakhir. Ini nggak kerasa ngobrol. Sayang ya. Udah mulai nyebelin tuh dia. Nanti kita jumpa lagi tanggal 19 ya. 19 April. Oke. Ini pertanyaan terakhir untuk Erwin Parengkuan dan Sita Laksmi. Saya mungkin mau mulai dulu dari Sita. Ini your last word untuk teman-teman yang juga sekarang sama-sama sedang membangun karir, teman-teman yang ada di posisi leader dan lain-lainnya. Pertanyaannya seperti ini, kualitas apa sih yang perlu dimiliki seorang leader agar komunikasi dalam organisasi atau perusahaan dia tidak justru menjadi penghambat perkembangan perusahaan itu dari pengalaman. Oke.
Dari pengalaman saya, Mbak Peti dan Mas Erwin adalah ego diturunin. Ini kayaknya juga sama dengan Mas Erwin katakan beberapa tadi di awal-awal. Sepertinya kalau jadi seorang leader kan kita tahu bahwa kita itu tidak jago sendiri. Organisasi ini tidak akan bisa maju kalau sebagai leader ya, atau tim ini tidak akan bisa maju apabila kita mendahulukan diri sendiri. Kita harus memastikan semua orang dalam tim kita itu punya pemahaman yang sama dan punya tujuan yang sama. Karena begitu orang atau tim kita dapat why we need to do this, why we have to do this, itu menjadi sangat mudah buat kita untuk mendorong mobil ini jalan. Tapi syaratnya satu, egonya leadernya harus ditutup. Kalau kata Bu Sri Mulyani, saya tuh pernah dengar Bu Sri Mulyani bilang ini, egonya dibungkus, dimasukin kulkas, beliau bilangnya gitu. Karena kita nggak boleh merasa paling jago, nggak boleh merasa paling pintar dan menjalankan semua itu berdasarkan agenda kita. Kita harus menjalankan itu atas agenda organisasi atau agenda tim. Itu sih yang sangat penting dan nggak rugi sebenarnya. Menurunkan ego itu bukan berarti kemudian kita nggak akan dapat panggung, nggak akan dapat acknowledgement atau legitimasi, karena semua itu akan datang dengan sendirinya apabila kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Ya. Oke, Sita Laksmi, terima kasih tipsnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekarang saya mau ke Erwin. Your last word, Win. Tapi saya mau mengarahkan last word-nya. Jadi, Erwin kan sekarang banyak sekali menjadi coach ya, menjadi konsultan untuk banyak pemimpin, entah itu CEO atau juga politisi, bahkan saya tahu juga orang-orang yang posisinya sangat tinggi dalam pemerintahan, saya nggak bisa ngomong siapa. Dari pengalaman Erwin yang sudah sangat banyak ini, sebenarnya apa yang kita bisa belajar? Kesalahan komunikasi apa yang lumrah terjadi di Indonesia tapi kita nggak sadar? Dan bagaimana kita memperbaikinya? Kita suka ini, Pat, suka nganggap remeh orang. We don't respect people because we keep feeding our ego. Memang baliknya lagi tuh ke diri sendiri. Dan leader menurut saya mau jabatan apapun mereka, posisi worldwide gitu ya, sering traveling ke luar negeri, at the end tuh you have to stay on the ground. Nggak bisa enggak, karena dunia kita tuh udah bener-bener berubah sama sekali. Kalau tadi ada 4 generasi, leader harus sadar betul untuk mengembiknya kapan gitu. Jadi please get in the zone. Jadi nggak boleh non-attachment, apalagi non-attachment. Jadi nggak attach. Leader tuh harus get in the zone with the personal approach. Karena begitu kita menyentuh tim kita tuh akan kayak tanaman, dia subur banget karena kita rawat. Jadi percuma dong, mereka takut karena jabatan kita, bukan karena humanisme kita. Nah ini kesalahan, ini sederhana sekali, Pat, tapi arogansi itu tuh makin tinggi. Yang perlu diberesin oneself, diri mereka. Dan they have to walk the talk. Leader tuh bukan acting, karena people have that feeling, kinesthetic. Ini kenapa ya? Kalau misalnya ada bos, anak buahnya kabur, berarti bosnya something wrong. Udah pasti. Padahal leader itu harus bisa mentoring and coaching and becoming a lifetime student from time to time. Thank you, Erwin Paringkuan. Becoming a lifetime student from time to time ya, karena tidak pernah ada orang yang terlalu pintar. Itu saya setuju, luar biasa. Oke, teman-teman, kita harus mengakhiri obrolan kita yang sangat menarik. Gimana sih? Mengenai topik leadership dan communication dalam seri Career Series Femina Life. Mbak Sita, kita demo yuk. Mbak Sita, kita nggak mau. Nggak mau. Nanti kita buatin lagi. Nanti kita buatin terus. Mbak Sita. Ini rusuh. Boleh ya? Oke, saya harus mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Sita Laksmi, Executive Director dari Tifa Foundation, dan the one and only Erwin Paringkuan, CEO dan founder dari Talk Inc. Hari ini kita bicara mengenai komunikasi dan leadership, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa mendapatkan
menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa bahwa dimanapun posisi kita dalam pekerjaan, kita harus stay relevant. Dan yang kaitannya dengan komunikasi, maka komunikasi kita harus selalu berkonten, kontennya baik, konteksnya baik, dan cara menyampaikannya juga baik. Tadi Erwin menyampaikan bahwa gesture itu 70%, termasuk bagaimana penampilan kita. Saya kira itu sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk para pembicara. Thank you Sita Laksmi dan Erwin Parengkuan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Rusuh nih ya. Teman-teman. Gak mau bubar ya. Teman-teman, saya harus mengakhiri acara ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa kembali pada Karir Series berikutnya. Saya Perti Fatima undur diri. Selamat sore.